Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Mantap. Kita semua mungkin pernah sekolah. Nah, biasanya ketika di sekolah, Bapak Ibu guru ketika mengajar ada 1-2 kali kesempatan mengulang-ulang pelajaran tertentu. Betul nggak? Nah, biasanya pelajaran yang diulang-ulang ini pelajaran yang sulit atau pelajaran yang penting supaya orang-orang atau anak-anaknya itu tidak lupa. Tapi walaupun sudah diulang-ulang, kadang-kadang anaknya tetap lupa, ya kan? Jangan lupa ini dihafalkan, nanti keluar waktu ujian. Nanti pas ujian masih lupa. Saya merasakan ketika mengajar teman-teman SMP, mengajar 1 bulan kan, lalu pas ditanya, ayo latihan soal ya, ini jawabannya apa? Krik 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 krik. 1 bulan itu. Tetapi Yesus dalam Injil hari ini tidak menyerah. Ia tetap mengajarkan kepada murid-muridnya apa yang paling penting, apa yang paling dasar yang harus dimiliki oleh seorang murid Yesus. Maka kita mendengar dalam bacaan Injil, ini adalah ajaran yang kedua kalinya. Yesus mengajarkan ajaran yang paling penting. Apa itu ajaran yang paling penting yang ingin dikatakan Yesus kepada para murid? Yaitu anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Para murid yang mendengarkan ini untuk kedua kalinya masih belum mengerti. Sama-sama kita juga kadang telat mengerti. Sesuatu yang penting atau pengajaran yang penting biasanya diulang-ulang karena kemungkinannya ada beberapa hal. Yang pertama, memang materinya sulit untuk dimengerti. Maka supaya bisa mengerti harus diulang-ulang. Yang kedua, kita para pelajar ini, para siswa memang sulit mengerti, lambat mengerti. Dan yang ketiga, karena ibu guru ingin supaya kita tidak lupa pada pelajaran yang penting itu. Demikian pula Yesus ketika mengajarkan bahwa anak manusia harus mati dan bangkit. Dia merasa bahwa ini pelajaran yang harus dipegang oleh semua murid kalau mau mengikuti Yesus. Tetapi memang pelajaran ini sulit. Karena isinya apa? Kita diminta untuk menghadapi penderitaan. Padahal dalam bacaan Injil kita melihat setelah Yesus dimuliakan di atas gunung. Jadi para murid ini baru saja melihat Yesus yang dimuliakan, yang jubahnya bercahaya, tetapi langsung menerima ajaran untuk menderita. Maka ini pelajaran yang sulit. Kalau dalam matematika, pelajarannya 1 tambah 1 dulu 2, 1 kali 1 1. Nanti mulai kali 1378 kali 2700. Nah, habis melihat matematika ternyata gampang, lalu dikasih soal yang sulit. Demikian juga Yesus. Para murid kaget dan tidak mengerti. Tetapi Yesus memberikan trik, memberikan cara untuk bisa mengerti bagaimana memahami ajaran yang penting itu, yaitu jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya. Para murid yang tidak mengerti ini setelah mendengar bahwa ternyata mengikuti Yesus itu harus menderita, mereka justru bertengkar tentang siapa yang paling besar di antara mereka. Nah, disinilah nggak nyambung antara guru yang mengajar dengan murid yang belajar. Kalau kita mau ke Pangandaran, naiklah Budiman jurusan Pangandaran. Jangan naik Budiman jurusan Bandung. Demikian juga kata Yesus, kalau kita mau menuju kerajaan Allah, maka janganlah kita menggunakan kendaraan manusia, kendaraan duniawi. Karena kita tidak akan sampai. Yesus mengajarkan kepada kita untuk sampai kepada kerajaan Allah, kita harus menjadi seorang hamba dari semuanya. Ternyata untuk sampai pada
menjadi yang terbesar di dalam kerajaan Allah, kita justru dituntut untuk menjadi yang terkecil di dunia. Kalau kita membayangkan seorang hamba, pekerjaan hamba adalah melayani tuannya. Dia siap untuk melakukan pekerjaan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk tuannya. Dan dia juga akan siap untuk tidak diingat. Setelah pelayan dipanggil, pekerjaan selesai lalu disuruh pergi. Itulah mengapa Yesus mengambil gambaran seorang hamba untuk sampai pada kerajaan Allah. Karena itu juga yang dia alami. Lalu kita boleh bertanya kepada Yesus, "Sus, apakah menjadi seorang Katolik ini isinya menderita terus? Lalu kapan kita bahagianya? Lah wong saya datang ke gereja ini sudah perjuangan, malah datang ke gereja disuruh menderita." Fokus yang ingin diberikan Yesus itu bukan pada penderitaan, tetapi pada kebangkitan. Dan bukan semua yang kita alami yang tidak enak itu merupakan penderitaan yang layak, seperti salib. Salib adalah penderitaan yang layak karena dia dilakukan dengan cinta dan pemberian diri bagi orang lain. Sedangkan ada juga penderitaan yang terjadi karena kita mengikuti hawa nafsu. Misalnya besok ulangan, tetapi saya pengennya main, jadi nggak belajar, nilainya jelek. Itu penderitaan karena saya mengikuti hawa nafsu. Bukan karena penderitaan yang saya lakukan untuk pemberian diri dan bagi keselamatan orang lain. Maka kita diajak juga untuk mengkritisi seperti para murid. Para murid ini kesannya sudah mengikuti Yesus dari sana ke sini, sana ke sini. Rasanya sudah mulai bangga ketika mengikuti Yesus dengan baik, melihat mukjizat. Tetapi lalu ditanya, selama kamu mengikuti saya, apa yang kamu perbincangkan? Apa yang menjadi fokusmu? Demikian pula dengan kita. Kita melakukan aktivitas rohani setiap hari, berdoa, berdevosi, hari Minggu kita ke gereja. Tapi setiap kali juga Yesus bertanya, sebenarnya apa sih yang kalian perbincangkan dalam hati? Apa yang menjadi fokus dari tindakan-tindakan yang sedang kita lakukan itu? Tindakan Yesus di kayu salib yang terpenting yang ingin dikatakan adalah bahwa tindakan itu tidak menuju kepada dirinya sendiri. Karena di salib, Yesus sungguh-sungguh sendiri ditinggalkan oleh orang lain. Dia tidak mencari perhatian, tidak mencari popularitas. Maka Yesus ingin mengatakan bahwa kalau kita mau menuju kerajaan Allah, kita harus mulai mengubah arah dari memenuhi hawa nafsu sendiri untuk mengalihkannya kepada kepentingan orang lain. Dan itu kadangkala terjadi dalam hidup kita sehari-hari, termasuk dalam hidup menggereja kita. Datang ke gereja ingin melayani, tugas awalnya dengan niat yang baik untuk memberikan diri pada pelayanan. Tetapi ternyata hawa nafsu itu sangat tipis menggoda kita. Ketika ada penolakan, wah nanti kamu kurang baik ya ini, lalu mundur. Lalu mulai membuat gosip, ada orang mah diterima di situ. Nah, itulah hawa nafsu yang mengacaukan dan menciptakan perpecahan sebagaimana kita dengar dalam bacaan kedua. Ternyata ketika kita dilukai sama seperti Yesus disalib, godaan terbesar adalah membalasnya dengan melukai. Sedangkan ketika Yesus disalib, dia mengajarkan terimalah karena engkau sedang memberikan diri kepada orang lain, sebagaimana aku memberikan diri kepadamu. Itulah dasar cinta kasih yang ingin diberikan Yesus sebagai jalan untuk sampai pada kerajaan Allah. Maka kita dapat belajar dari ungkapan Rasul Yakobus bagaimana hawa nafsu, iri hati, mementingkan diri sendiri adalah sumber kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Karena disitulah kadang perbuatan baik pun disusupi oleh hawa nafsu kita pribadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita diajak seperti para rasul, para murid untuk senantiasa bertanya kepada diri kita, apa yang kita perbincangkan di dalam hati?
Apa motivasi dasar kita? Apa yang sungguh menjadi fokus kita dalam setiap tindakan kita? Baik dalam pribadi sendiri ketika kita melakukan aktivitas berdoa, melayani, atau juga dengan relasi dengan orang lain. Apa yang menjadi motivasi dasar? Apa yang menjadi pendorong? Apakah saya sedang sungguh-sungguh berusaha untuk hidup seperti Yesus yang memberikan diri bagi orang lain, atau sebenarnya saya hanya sedang memenuhi angan-angan dan kehendak saya sendiri? Marilah kita hening sejenak.